Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Deni Nabila dengan NIM 21021122896. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Digital Banking dan Financial Technology dari kelas Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya, kelas G, yang diampu oleh Bapak Rio Marpaung SEMM. Baik, langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu digital banking. Digital bank adalah kegiatan perbankan yang seluruhnya dilakukan secara digital atau melalui internet. Pada peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 POJK 3/2021 dijelaskan bahwa digital bank adalah layanan perbankan elektronik yang ditujukan untuk dapat maksimal dalam pemanfaatan data nasabah sebagai upaya memberikan pelayanan lebih cepat, mudah, sesuai kebutuhan, dan dapat dilakukan nasabah secara mandiri dengan tetap memperhatikan unsur keamanannya. Layanan digital banking ada 5. Yang pertama ada internet banking, yang kedua mobile banking, yang ketiga SMS banking, dan yang keempat ada phone banking. Internet banking di mana semua nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan menggunakan berbagai perangkat seperti smartphone atau laptop yang terkoneksi internet. Yang kedua, mobile banking. Hampir sama dengan layanan internet banking, digital bank juga memungkinkan nasabahnya bertransaksi lewat ponsel dan sudah terpasang program khusus pada SIM card nasabah hasil kerjasama bank dengan pihak operator seluler. Yang ketiga ada SMS banking. Jika mobile banking menggunakan program khusus pada SIM card Anda, maka untuk layanan SMS banking ini menggunakan fitur SMS dalam kegiatan transaksinya. Yang keempat ada phone banking. Layanan yang memungkinkan nasabah untuk menghubungi pihak bank atau kontak center resmi melalui telepon. Layanan ini dapat ditangani oleh program otomatis atau tenaga manusia langsung untuk melakukan permintaan transaksi yang Anda inginkan. Beberapa syarat lain untuk beroperasi sebagai digital bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, digitalisasi model bisnis. 2. Mampu mengelola model bisnis perbankan digital. Yang ketiga, memiliki manajemen risiko yang memadai. Yang keempat, memenuhi aspek tata kelola. Yang kelima, menjamin keamanan data nasabah. Dan yang terakhir, mengembangkan ekosistem keuangan digital. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan digital banking. Kelebihan yang pertama adalah digital bank adalah kemudahan dalam mengakses layanannya. Dapat melakukan berbagai aktivitas atau transaksi kapanpun dan di mana saja. Proses transaksi bisa dilakukan lebih cepat melalui layanan online atau jaringan internet tanpa harus mengantri. Dari sisi penyelenggara, proses operasional bank digital juga menguntungkan karena tidak perlu membeli atau menyewa banyak kantor beserta biaya lain seperti listrik, air, gaji, dan sebagainya. Meski mempunyai berbagai keuntungan, tentunya digital bank juga punya kekurangan. Yang pertama, dari cara mengakses layanannya yang tergantung dengan internet. Lancar tidaknya penggunaan bank digital tersebut tergantung dengan koneksi internet. Selain itu, banyak risiko atau kejahatan yang perlu diwaspadai. Namun hal tersebut bisa disiasati dengan memilih digital bank terpercaya dan membagi penempatan tabungan Anda sebagian pada bank digital dan sebagian lagi di bank konvensional. Materi selanjutnya yaitu vintage atau financial technology. Financial technology adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Vintage juga merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Selanjutnya masuk ke sejarah vintage. Pada tahun 1960 sampai 1970, munculnya komputer serta jaringan internet membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang finansial. Pada tahun 1980, perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Disinilah awal mula munculnya vintage. Pada tahun 1982, e-trade membawa vintage menuju ke arah yang lebih maju.
dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Pada tahun 1990, pertumbuhan internet yang semakin baik dengan munculnya beberapa saham online memudahkan para calon investor untuk menanamkan modal mereka. Pada tahun 1998, para perbankan di dunia mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. Layanan finansial yang lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan software inilah yang dapat diraih dengan fintech. Pada tahun 2005, sedangkan perusahaan peer-to-peer lending pertama baru hadir pada tahun 2005, yakni Zopa di Inggris. Kini finansial teknologi menjadi bagian dari ekosistem digital yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, perkembangan fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia terjadi sejak tahun 2006. Namun, perusahaan fintech Indonesia baru memperoleh kepercayaan masyarakat sejak berdiri Asosiasi Fintech Indonesia atau yang disingkat AFI pada September 2015. Pada 2015, munculnya Asosiasi Fintech Indonesia membuat perkembangan fintech di Indonesia terus tumbuh hingga kurang lebih 80%. Dan 2021 ini tercatat 147 perusahaan fintech terdaftar di OJK. Selanjutnya ada macam-macam fintech yang beredar di Indonesia. Yang pertama ada manajemen risiko investasi. Jenis fintech yang satu ini adalah fintech di mana kamu dapat memantau kondisi keuangan dan juga melakukan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi ini penggunaannya cukup mudah dan dapat diakses hanya melalui smartphone. Yang kedua ada market aggregator. Jenis fintech ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke audiens atau pengguna. Biasanya fintech ini juga memberikan banyak informasi terkait produk-produk keuangan seperti kartu kredit, investasi, tabungan, dan lainnya. Yang ketiga ada payment clearing and settlement. Beberapa startup finansial yang menyediakan payment gateway atau e-wallet sudah beredar cukup banyak di Indonesia. Dengan jenis fintech yang satu ini, segala proses pembayaran akan lebih mudah dan hemat waktu dalam prosesnya. Kebutuhan seperti melakukan pembayaran tagihan listrik, pulsa, belanja, dan kebutuhan lainnya dapat dilakukan secara online. Dan yang terakhir ada crowdfunding dan peer-to-peer lending. Jenis ini dapat dikatakan sebagai marketplace finansial, sebuah platform yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasinya. Manfaat fintech di Indonesia. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Kedua, akses pendanaan lebih baik. Tiga, taraf hidup masyarakat meningkat. 4. Mendukung inklusi keuangan. Dan yang terakhir adalah mempercepat perputaran ekonomi. Berikut adalah contoh perusahaan fintech paling populer di Indonesia. Yang pertama adalah Modalku, salah satu fintech Indonesia, platform peer-to-peer lending yang memungkinkan para pemilik UKM mampu mengajukan pinjaman sebesar 50 juta hingga 500 juta rupiah dalam kurun waktu 3-12 bulan. Yang kedua ada Kredivo, sebuah startup dengan konsep pinjaman tanpa kartu kredit dengan proses pendaftaran serta pencairan dana yang cepat. Yang ketiga ada GoPay. GoPay juga telah mengakuisisi PonselPay yang merupakan sebuah perusahaan pemilik lisensi e-money untuk mendukung operasionalnya. Selanjutnya ada Tanifan, adalah perusahaan yang memberikan layanan pinjaman khusus untuk petani, peternak, dan nelayan di Indonesia. Lalu ada Ajaib, yang merupakan aplikasi yang memudahkan generasi milenial untuk berinvestasi secara online, sehingga investasi bisa dilakukan secara mudah dan cepat. Selanjutnya ada Tikes. Tikes memberikan layanan dalam hal pembayaran dan dompet digital, sehingga memudahkan dalam bertransaksi. Lalu ada perbedaan digital banking dan finansial teknologi. Dilihat dari segi kegiatan usaha, digital banking memiliki peran menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum, menyalurkan kredit dan pinjaman dan korporasi. Sedangkan fintech adalah penyedia platform berbentuk website atau aplikasi yang menjadi perantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-menjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Dilihat dari segi sumber dana pinjaman dan pemberi pinjaman, digital banking bersumber dari tabungan deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang, dan yang memberikan pinjaman adalah pihak bank. Sedangkan fintech bersumber dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkan kepada pihak lain.
dari segi resiko penyaluran pinjaman, digital banking yang adalah bank yang akan menanggungnya. Sedangkan vintage ditanggung oleh pemberi pinjaman sendiri. Sedangkan vintage ditanggung oleh orang yang memberi pinjaman. Selanjutnya dilihat dari segi kewenangan pemberian restrukturisasi, digital banking adalah bank yang memiliki wewenangnya. Sedangkan vintage hanya pemberi pinjaman. Dalam hal ini pemilik dana hanya dapat memberikan restrukturisasi pinjaman setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman. Dilihat dari segi pengawasan, digital banking, pengawasan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Sedangkan vintage pengawasan terhadap penyelenggara sebagai perantara platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Baiklah, hanya segini yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.